Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-54. Ketika keledai itu tiba di depan Kim Mo Taisu yang masih duduk bersila di bawah pohon, kakek itu mengeluarkan seruan tertahan dan keledainya berhenti. Ia lalu melompat turun dan sengaja membunyikan kelenengannya di depan Kim Mo Taisu sambil mengerahkan tenaganya. Terheran-heran kakek itu melihat betapa orang yang duduk bersila itu masih saja duduk. Sama sekali tidak bergeming biarpun bunyi kelenengan itu sebetulnya dapat merobohkan lawan tangguh. Tiba-tiba Kim Mo Taisu membuka matanya memandang kakek itu lalu tertawa bergelak. Hahaha. Makin tua kau makin ugal-ugalan saja. Pat Jiu Sinong. Kakek itu terbelalak kaget. Kelenengannya terhenti dan ia membungkuk untuk memandang lebih teliti orang yang duduk bersila itu. Seorang berusia 30-an. Tubuhnya tegap, rambutnya riap-riapan, mukanya terselimut awan kedukaan. Pakaiannya tambal-tambalan dan kakinya telanjang. Kau mengenal aku, Bengkaucu. Apakah usia tua sudah membuat kau menjadi lamur sehingga tidak mengenal lagi bekas calon mantumu? Hahaha. Kim Mo Taisu melompat berdiri. Kau. Kim Mo Eng Kui Seng. Kakek itu menjelajahi tubuh Kim Mo Taisu dari kepala sampai ke kaki dengan pandang mata tidak percaya. Cukup Kim Mo Taisu saja, Kaucu. Aha, jadi kaulah Kim Mo Taisu. Kakek itu lalu merangkul pundak dan tertawa bergelak-gelak. Siapa akan mengira, dahulu kau seorang sastrawan tampan. Sekarang, seorang jembel busuk. Hahaha. Alangkah akan girang hatiku kalau melihat anakku berpakaian jembel duduk di sampingmu bersiulan di bawah pohon. Ah, sayang tidak demikian jadinya. Kui Seng. Menyesal sekali dahulu ada penjahat secara menggelap menyerangmu sehingga kau jatuh ke dalam jurang. Sungguh mati. Kukira kau sudah hancur di dasar jurang. Sebaiknya begitu. Sayang nyawaku belum mau meninggalkan tubuh yang buruk nasib ini. Masih ingin membiarkan tubuh ini menderita. Pat Jiu Sinong. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kakek itu menarik napas panjang. Semua gara-gara Lucian. Anak durhaka itu. Apakah kau tidak pernah bertemu dengannya? Kim Mo Taisu menggeleng kepala. Di dalam hatinya ia enggan bicara tentang bekas kekasihnya itu. Dia sudah pergi meninggalkan suaminya, Jenderal Kam Siek. Alangkah untungnya kau. Kalau dia menjadi istrimu, agaknya kau pun akan makan hati seperti aku yang menjadi ayahnya. Dia pulang menceritakan bahwa dia meninggalkan suaminya. Ketika aku marah-marah kepadanya, ia malah minggat sambil mencuri kitab-kitabku. Benar-benar anak durhaka dia. Aku mencarinya sampai berbulan-bulan. Kau benar-benar beruntung dapat terlepas daripadanya. Tiba-tiba Kim Mo Taisu tertawa bergelak sambil memandang awan. Hahaha. Pat Jiu Sinong. Kau bilang aku bahagia karena terlepas daripadanya. Bukankah kau juga sudah terlepas daripadanya? Bukankah dengan demikian kita sama-sama menjadi orang bahagia? Suara ketawa Kim Mo Taisu bergema di seluruh hutan dan di dalam hatinya. Kakek itu terharu karena ia mampu menangkap tangis hati yang terkandung dalam suara tawa itu. Maka ia pun tertawa dan berkata, "Kau benar,
Kita harus rayakan ini. Dua orang laki-laki, muda dan tua, tunangan dan ayah, terbebas dari rongrongan seorang wanita siluman. Hahaha, kita harus rayakan ini. Tunggu, aku membawa arak baik. Kakek itu lari ke arah keledainya yang makan rumput tak jauh dari situ. Mengambil guci arak dari atas pelana. Menuangkan arak ke dalam 2 buah cawan dan membawanya kembali kepada Kim Mo Taisu. Mereka lalu minum arak bersama sambil berangkulan dan tertawa-tawa. 2 orang aneh di dunia Kang O bertemu dan kecocokan watak mereka mendatangkan kegembiraan sementara. Saking gembira, mereka tidak melihat bahwa seorang anak laki-laki melihat dan mendengar percakapan mereka. Anak ini busong dan mendengar bahwa kakek itu adalah Pat Jiu Sin Ong. Wajahnya berubah. Kiranya orang tua itu adalah kakeknya sendiri. Tentu saja ia sudah mendengar penuturan kedua orang tuanya tentang kakeknya. Ketua Bengkau yang berjuluk Pat Jiu Sin Ong bernama Liu Gan. Dan sekarang kakeknya berada di sini. Kalau mengenalnya sebagai putra ibunya, tentu akan membawanya ke selatan. Menurutkan kata hatinya, Busong sudah ingin berlari pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ia teringat akan gurunya yang lapar. Maka ia lalu menurunkan buntalan pundi-pundi uang berikut apel. Dengan hati-hati dan perlahan ia meletakkan buntalan itu ke atas tanah. Kemudian berindap-indap sambil menoleh memandang kedua orang yang masih minum sambil tertawa-tawa. Pergi dari tempat itu. 2 butir air mata menghias pipinya ketika ia teringat akan ucapan kakeknya tentang ibunya. Setelah 2 orang itu tidak tampak lagi, Busong lalu pergi secepatnya. Setelah arak yang diminum habis, Pat Jiu Sin Ong melepaskan rangkulannya. Melempar cawan kosong ke bawah lalu berkata, Kim Mo Taisu, sekarang kau bersiaplah. Mari kita mengadu kepandaian. Kim Mo Taisu menghela napas, melemparkan cawan kosongnya pula ke atas tanah. Pat Jiu Sin Ong, apa pula ini? Kau tahu bahwa aku takkan bisa mengalahkanmu. Dan pula, aku pun tidak ada nafsu untuk bertempur denganmu. Tidak ada alasan bagiku maupun bagimu untuk saling serang. Hahaha. Tidak ada alasan katamu. Akulah yang membuat engkau terjungkal ke dalam jurang. Nah, sekarang tiba saatnya kau harus membalas dan aku bersedia melayanimu untuk membayar hutang. Aku yang membuatmu menjadi seperti ini. Tak usah kau pura-pura. Seorang laki-laki harus berani menghadapi kenyataan. Akan tetapi Kim Mo Taisu menggeleng kepala. Kenyataannya bukan seperti yang kau kira. Aku tidak mendendam kepadamu. Bukan kau yang merobohkan aku beberapa tahun yang lalu. Dan aku tahu bahwa kau tidak mempunyai niat buruk. Dahulu maupun sekarang Pat Jiu Sin Ong. Kau seorang laki-laki sejati dan aku tidak suka bermusuhan denganmu. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan mencela dengan suara kecewa. Siapa bilang tidak ada alasan? Bertahun-tahun aku tak pernah bertemu lawan tangguh. Tanganku gatal-gatal. Kalau kau tidak mendendam kepadaku, sebaliknya akulah yang mendendam padamu dan sekarang kau harus membereskan hutangmu kepadaku. Berkerut alis Kim Mo Taisu. Kalau begini lagi, katakan. Aku berhutang apa kepadamu? Kalau memang berhutang, tentu saja akan kubayar. Hahaha. Kau masih berpura. Aku kehilangan anak. Aku menderita karena anak. Semua ini gara-gara engkau dahulu menolaknya. Aku baik-baik menyerahkan dia kepadamu. Akan tetapi kau tidak mencintanya dan tidak mau menjadi suaminya, maka timbul urusan seperti sekarang ini. Andai kata dahulu kau suka memperistri dia, tentu kita semua akan hidup bahagia. Nah, penghinaanmu itu bukankah hutang besar? Tertusuk hati Kim Mo Taisu mendengar ini.
Bukan dia yang menolak, melainkan Liu Luxian. Dia mencinta Luxian. Akan tetapi Luxian tidak mencintanya. Akan tetapi sebagai laki-laki, tentu saja ia malu untuk mengaku terus terang akan hal ini kepada Pat Jiu Sin Ong. Ia pun ingin sekali memperlihatkan kepandaiannya. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tingkatnya telah maju amat jauh. Kalau sebelum masuk ke neraka bumi saja ia sudah sanggup menandingi Pat Jiu Sin Ong, agaknya sekarang ia akan mampu merobohkan kakek sakti ini secara mudah. Dan ia pun sudah lama tidak berlatih melawan seorang lawan yang tangguh, sedangkan sekarang tiba kesempatan yang amat baik. Ia mengangguk-angguk. Baiklah kalau begitu pendapatmu, Pat Jiu Sin Ong. Nah, aku sudah siap. Kau mulailah. Wajah kakek itu berseri girang. Kepandaianku sudah maju pesat. Orang muda, kau waspadalah. Tiba-tiba ia berteriak keras sekali dan tubuhnya bergerak ke depan. Jubahnya yang lebar itu berkibar mendatangkan angin yang dahsyat. Kim Mo Taisu kagum. Pekikan itu mengandung tenaga hikang yang hebat sekali dan seandainya ia tidak mengalami latihan luar biasa di neraka bumi, oleh daya pekik ini saja ia tentu sudah kendor semangat. Cepat ia menggeser kakinya, miringkan tubuh mengelak ke kiri sambil terus menghantamkan tangan kanannya dengan bantingan lengan dan tangan terbuka. Serangan yang kelihatannya bertahan saja akan tetapi sebetulnya hebat bukan main karena ia telah mempergunakan ilmu silat Bian Sin Kun, tangan kapas sakti. Bengkaucu. Awas serangan balasan. Pat Jiu Sin Ong melihat datangnya serangan tanpa didahului angin pukulan akan tetapi telah terasa hawa amat dinginnya. Menjadi terkejut dan cepat-cepat ia pun mengelak sambil melompat ke kanan. Bagus. Kau hebat, katanya sambil menerjang lagi. Bertandinglah dua orang sakti itu. Mula-mula hanya dengan jurus satu-satu dan lambat. Akan tetapi makin lama makin cepat dan kuatlah gerakan mereka sehingga tubuh mereka lenyap tak tampak lagi. Yang kelihatan hanya gundukan bayangan mereka yang sudah bercampur menjadi satu dan sukar dibedakan. Sejam sudah mereka bertanding. Keduanya merasa kagum bukan main akan kemajuan lawan. Sepasang lengan sudah terasa sakit-sakit karena sering beradu. Namun belum pernah pukulan mereka mengenai sasaran. Kim Mo Taisu selain kagum juga mulai bosan dan khawatir. Kalau dilanjutkan, tentu seorang di antara mereka akan terluka hebat. Ia tidak ingin melukai orang tua itu. Dan tentu saja tidak ingin dilukai. Akan tetapi ia mengenal pula tabiat Pat Jiu Sin Ong yang gemar bertanding. Sukar untuk dihentikan begitu saja. Pada saat Kim Mo Taisu memutar otak mencari jalan untuk menghentikan pertandingan ini, tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong menyerang dengan pukulan kedua tangan berbareng sambil merendahkan tubuh. Kedua kaki ditekuk dan kedua lengan dilonjorkan dengan jari-jari tangan terbuka. Menghantam ke arah dada Kim Mo Taisu. Jangan disangka ringan pukulan ketua Bengkaucu ini. Tubuhnya yang setengah berjongkok itu dalam posisi pengumpulan tenaga dari pusat bawah perut yang meluncur keluar melalui kedua lengan yang dilonjorkan. Dengan pukulan simpanan Bengkong Tong Te, sinar terang menggetarkan bumi ini. Dalam jarak 5 meter. Ketua Bengkau ini sanggup merobohkan sebatang pohon hanya dengan hawa pukulannya. Inilah sebuah di antara jurus-jurus rahasia yang tak pernah ia keluarkan. Yang kesemuanya ia himpun dan catat dalam kumpulan 3 kitab rahasia Sampo Chin Kong, 3 kitab pusaka, dan yang kesemuanya kini lenyap dicuri puterinya sendiri. Pukulan Bengkong Tong Ti ini adalah ciptaannya sendiri dan merupakan pukulan yang ia banggakan. Oleh karena itu ia beri nama sebagai lambang daripada agama Bengkau, agama terang, yang ia pimpin. Jurus ini demikian hebat dan gemilang seakan-akan agama Bengkau yang merupakan sinar terang menggetarkan bumi.
karena ingin sekali memperoleh kemenangan atas lawannya yang amat tangguh ini. Pat Jiu Sin Ong mengeluarkan pukulan itu. Akan tetapi oleh karena ia diam-diam memang menaruh sayang kepada Kim Mo Taisu dan tidak ingin mencelakainya, maka ia hanya mempergunakan 3/4 bagian saja dari tenaga sinkangnya. Bu Song, ia memanggil. Tiada jawaban. Ia menyambar buntalan dan melihat bahwa di dalamnya ada beberapa buah apel. Ia makin heran. Anak itu telah berhasil mencarikan buah untuknya, menaruh dalam bungkusan. Mengapa lalu pergi? Dan kemana perginya? Bu Song, ia berseru lebih keras. Tetap tak ada jawaban. Tidak enaklah hatinya dan mulai ia mencari-cari sambil berseru memanggil-manggil nama muridnya. Kemanakah perginya Bu Song? Anak ini setelah mendengar bahwa orang tua yang bercakap-cakap dengan gurunya itu adalah kakeknya, meninggalkan tempat itu sambil berlari-lari cepat. Ia berlari-lari terus tanpa tujuan tertentu. Naik turun pegunungan. Kakinya sudah lelah bukan main namun ia tidak mau berhenti. Akhirnya dari puncak sebuah bukit kecil ia melihat atap rumah di lereng bawah. Ia berlari lagi menuruni puncak dan akhirnya karena tak dapat menahan lelahnya, ia roboh terguling di luar pagar rumah yang berdiri tanpa tetangga di lereng itu. Sebuah rumah yang sederhana, dari papan, namun bersih dan cukup luas. Bu Song merangkak bangun, memandang ke arah rumah itu. Dari bagian belakang rumah tampak asap mengepul dan terciumlah bau masakan yang gurih dan sedap. Seketika perut Bu Song meronta-ronta dan anak ini menelan ludah beberapa kali. Untuk dapat ikut makan masakan di rumah ini, ia harus membantu pemilik rumah bekerja, seperti yang sudah-sudah. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu memasuki pekarangan rumah. "Hai, bocah. Siapa kau dan mau apa?" Tiba-tiba terdengar bentakan keras dan tahu-tahu di belakangnya berdiri seorang kakek yang dahinya lebar sekali. Mukanya berkeriput dan memegang sebatang tongkat. Bu Song tersentak kaget. Tadi di pekarangan itu sama sekali tidak tampak ada orang. Bagaimana kakek ini tiba-tiba muncul seperti keluar dari dalam bumi? "Maafkan aku, Kek. Aku ingin membantu pemilik rumah ini dengan pekerjaan apa saja. Sekedar mendapat upah makan," katanya sambil menjura dengan hormat. Kakek itu memandang kepadanya. Matanya menakutkan. Mata yang bundar dan lebar setengah melotot. Mulutnya yang ompong itu berkemak-kemik. "Kau akan mengemis makanan." Kini Bu Song yang mengedikkan mukanya dan pandang mata anak ini tajam melotot pula. "Aku bukan pengemis. Aku mau bekerja. Dan kalau tidak diberi pekerjaan, aku pun tidak sudi minta makanan. Kalau di sini tidak ada pekerjaan, sudahlah." Dengan membusungkan dada Bu Song sudah memutar tubuh hendak keluar dari pekarangan itu. Akan tetapi tiba-tiba kakinya seperti tertarik sesuatu sehingga ia terguling jatuh. Ketika Bu Song merayap bangun, kakek itu sudah berada di dekatnya dan tersenyum mengejek. "Bocah, tinggi hati sekali kau. Kalau cara orang minta pekerjaan semacam caramu ini, selamanya kau takkan bisa mendapat pekerjaan. Kau bisa apa? Tubuhmu kuat. Apa kau bisa mengambil air dari sumber di puncak itu dipikul ke sini? Kalau kau sanggup, akan kami beri makan sekarang juga." Girang sekali hati Bu Song. Ia tadi secara aneh terguling roboh. Akan tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek inilah yang merobohkannya. "Tentu saja aku sanggup, Kek. Akan kupenuhi semua tempat air di sini. Tak perlu omong besar lebih dulu. Sebaiknya isi perutmu sampai kenyang agar kau kuat mengambil air. Mari ikut ke dapur." Di bagian dapur rumah itu, Bu Song bertemu dua orang lain. Seorang adalah wanita setengah tua,
Yang kedua seorang kakek pula yang tubuhnya tinggi besar dan tubuh bagian atas selalu tak tertutup pakaian. Adapun yang wanita selalu cemberut. Tak banyak cakap akan tetapi sikapnya galak sekali. Berbeda dengan kakek tinggi besar yang selalu tersenyum dan sering tertawa berkelakar. Heh, Akui, jenggot kambing. Kau datang membawa anak kelaparan lagi. Tegur si tanpa baju kepada kakek pertama. Jangan kau main-main dengan bocah ini, Aliong. Dia sama sekali bukan pengemis, melainkan ingin bekerja membantu kita. Aku tadi mengira dia pengemis. Dia marah-marah dan hendak pergi. Ia tidak sudi diberi makanan kalau tidak diberi pekerjaan. Pernahkah kau mendengar hal seaneh ini? Kakek yang bernama Aliong itu memandang tajam. Juga si nenek berpaling memandang. Samhua, kau isilah padat-padat perut anak ini lebih dulu. Baru suruh dia mencari air ke puncak. Ia berkata sanggup memenuhi semua tempat air di sini. Lucu, kan? Nenek yang disebut Samhua itu mengerutkan kening dan diam-diam Busong sudah merasa kecewa mengapa ia tadi minta pekerjaan di tempat ini. Agaknya orang serumah tidak ada yang waras. Kau makanlah dan ambil sendiri di atas meja itu, kata si nenek tak acuh. Karena yakin bahwa yang akan dimakannya itu adalah hasil keringatnya nanti. Tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi Busong menghampiri meja dan melihat nasi dan masakan-masakan masih mengebulkan asap. Perutnya makin memberontak lagi. Ia segera mengambil mangkok kosong dan mengisinya dengan nasi dan masakan. Lalu mulai makan dengan lahapnya. Lezat benar masakan itu. Sungguh pun bahannya sangat sederhana. Busong adalah seorang anak yang sehat dan telah lama ia tidak bertemu nasi. Setiap hari hanya makan buah-buahan saja. Maka kini ia kuat sekali makan. Setelah ia menaruh mangkok kosong dan berhenti makan, persediaan nasi di tempat nasi tinggal setengahnya lagi. Hahaha. Malam ini kita berpuasa. Akui, kata Aliong sambil tertawa berkakakan. Perutnya yang tak tertutup baju itu berguncang-guncang. Bocah ini kuat sekali makan. Mudah-mudahan bekerjanya sekuat itu pula, kata Akui sambil menggeleng-geleng kepalanya. Samhua muncul dari pintu, melirik ke arah tempat nasi. Ia pun mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan dua orang kakek itu. Apakah kau tidak sembrono? Akui, biar dia ku beri buah. Anak, mari terima. Ia melemparkan sebutir buah merah ke arah Busong. Anak ini cepat menyambutnya. Akan tetapi ia berteriak kaget karena buah yang hanya sebesar kepalan tangannya itu terasa amat berat ketika ia sambut sehingga tanpa dapat ia pertahankan lagi ia roboh terjengkang. Akan tetapi begitu korban roboh, buah itu ternyata biasa saja. Sama sekali tidak berat. Ia tak pernah belajar ilmu silat. Tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa yang membuat berat buah tadi menjadi berat adalah tenaga lontaran si nenek yang hendak mengujinya. Melihat dia roboh terjengkang, nenek itu dan kedua kakek menarik napas lega. Akui lalu menarik tangan Busong keluar dapur. Hayo, mulai bekerja. Itu tahang air dan pikulannya bawa keluar. Busong dapat merasa betapa tangan kakek yang menariknya itu kuat bukan main. Akan tetapi karena ia sudah menerima upahnya, ia tidak mau membantah lagi dan segera mengambil pikulan bersama tahang air dari kayu yang terletak di sudut rumah. Kek, mengapa pikulannya begini kecil? Jangan-jangan tidak kuat menahan dua tahang air. Celanya sambil mengamat-amati kayu pikulan yang kecil berwarna putih. Oh, jangan pandang rendah kayu ini. 10 tahang air ia masih sanggup angkat tanpa patah. Mari kutunjukkan kepadamu letak sumber air di puncak. Mereka berjalan keluar.
Mendadak berkelebat bayangan dari luar pekarangan dan alangkah kaget hati Busong ketika tiba-tiba ia melihat seorang kakek tua renta yang rambutnya riap-riapan seperti suhunya. Seorang kakek yang kedua kakinya rusak, ditekuk bersila sedangkan dua batang tongkat yang menunjang ketiaknya menggantikan pekerjaan sepasang kaki. Siapa dia? Suara kakek lumpuh ini parau menyakitkan telinga. Akui sudah memberi hormat dengan membungkuk dalam sekali sampai punggungnya hampir patah dua. Ong ya, dia anak yang bekerja mengambil air. Kakek itu mengangguk-angguk. Akan tetapi matanya menyapu tubuh Busong dari atas ke bawah. Siapa namamu? Nama saya Busong. Kek. Kus. Jangan kurang ajar. Akui menjewer telinga Busong. Kau harus sebut Ong ya. Busong mengerutkan keningnya. Daun telinganya terasa panas dan nyeri. Ia mengangkat muka memperhatikan kakek lumpuh. Kakek yang tua sekali. Pakaiannya dan rambutnya kusut tidak karuan. Masa disebut Ong ya? Sebutan seolah-olah kakek ini seorang raja muda. Busong yang banyak membaca tahu akan peraturan. Maka ia menduga-duga. Tak mungkin orang macam ini menjadi raja muda. Ah, tentu seorang kepala rampok, pikirnya. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa kepala perampok juga disebut Tuaong. Akan tetapi, menjadi kepala rampok juga tidak pantas. Masa kakek lumpuh menjadi kepala rampok? Karena kakek lumpuh ini tak mungkin menjadi raja muda maupun kepala rampok. Maka Busong ragu-ragu dan tidak mau menyebut Ong ya. Sudahlah. Akui. Yang tidak tahu tak perlu dipaksa. Di mana Nyonya Muda? Pagi tadi Nyonya Muda bersama Nona kecil keluar berkuda. Mungkin seperti biasa berburu kelinci. Kau keluar cari mereka. Suruh pulang ada urusan penting. Baiklah. Ong ya. Kakek lumpuh itu menggerakkan tongkatnya dan sekali berkelebat bayangannya lenyap ke dalam rumah. Busong melongo dan bulu kuduknya meremang. Kakek itu seolah-olah pandai terbang atau pandai menghilang saja. Ah, kalau begitu tentulah kepala rampok. Biarpun tua dan lumpuh namun agaknya pandai sekali ilmunya. Ia merasa menyesal sekali bekerja di keluarga perampok. Celaka. Kalau ia tahu, biar diupah lebih banyak lagi ia tidak akan sudi. Akan tetapi, nasi sudah masuk ke dalam perut, dan ia harus bekerja melunasi hutangnya. Nah, di puncak bukit itu terdapat sumber air. Lihat pohon besar itu, di bawah pohon itulah letaknya. Lekas kau pergi ke sana mengisi kedua tahang ini. Bawa ke sini dan terus saja ke dapur. Aliong dan Samhua akan memberitahu kemana kau harus menuangkan air. Kerja yang baik. Aku mau pergi. Setelah berkata demikian, kakek yang bernama Akui itu meloncat dan sebentar kemudian nampak bayangannya sudah jauh sekali seakan-akan ia lari setengah terbang. Busong menghela napas panjang. Hebat, pikirnya. Orang-orang ini berkepandaian tinggi dan tanpa ia sengaja. Ia agaknya telah terjatuh ke dalam tangan segerombolan perampok dan harus bekerja untuk mereka. Ia akan melakukan pekerjaannya cepat-cepat, memenuhi tempat air dan kemudian segera meninggalkan tempat ini. Dengan penuh semangat Busong lalu mendaki bukit menuju ke sumber air. Perjalanannya sukar. Namun ia telah terlatih menghadapi kesukaran. Air jernih mengucur keluar dari sebuah gua kecil, membentuk kolam air yang tak pernah kering. Segera Busong mengisi dua tahang air itu dan ketika ia memikulnya, benar saja, kayu pikulan itu dapat menahan dua tahang air. Bahkan kayu ini mentul-mentul sehingga enak dipakai memikul. Hati-hati ia lalu meninggalkan tempat itu. Menuruni puncak menuju ke rumah di bawah yang tampak dari tempat itu. Dahinya penuh peluh ketika ia tiba di dapur rumah.
Aliong menyambutnya sambil tertawa-tawa. Latihan ini menguntungkan. Tidak rugi kau. Apalagi ditambah setengah bagian nasi ransum kami. Hahaha. Nah, tuangkan air ke dalam kolam itu. Kaget sekali hati Busong melihat kolam air yang amat besar, terbuat daripada batu. Untuk memenuhi kolam ini, sedikitnya ia harus mengambil air 10 kali. Celaka benar. Ia tertipu. Akan tetapi apa boleh buat. Nasi sudah memasuki perut. Ia harus memenuhi janjinya. Hatinya mendongkol bukan main atas kekejaman orang-orang tua ini menipu dia. Akan tetapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Setelah kedua tahang air berpindah tempat, ia lalu mendaki lagi. Suling emas, bersambung ke bagian 55. Terima kasih buat Parewa semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.